Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi bersama. Nah, materi ini dapat kalian jumpai di tingkat 1, semester 1 di tingkat SMK atau SMA. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkanlah dulu saya, Novita Sari, biasa dipanggil Bu Vita. Kita belajar bersama yuk! Apakah kalian sudah pernah membaca atau mungkin mendengar yang namanya teks LHO? Tentunya kalian sudah pernah mendengar karena di tingkat SMP kalian sudah pernah mempelajari teks ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan pengertian, kemudian macam-macam, beserta struktur teks LHO. Disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Jadi, sebelum kalian membuat teks laporan hasil observasi, kalian harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Tentunya sebelum melakukan pengamatan, kalian harus menentukan objeknya. Misalkan, saya ingin mengamati yang namanya sepatu. Nah, saya harus mengamati yang namanya sepatu, kemudian sepatu itu ada bagaimana macam-macamnya, kemudian bagian-bagiannya apa saja, manfaatnya apa saja. Nah, itu harus sudah saya ketahui semua. Dengan begitu, nanti saya akan mudah untuk menulis yang namanya teks laporan hasil observasi. Kemudian kita masuk ke jenis pengamatan. Nah, di sini jenis pengamatan dibagi menjadi dua. Yang pertama pengamatan langsung dan yang kedua adalah pengamatan tidak langsung. Untuk pengamatan langsung ada beberapa kriteria, yaitu melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Jadi di dalam pengamatan langsung kalian benar-benar menghadapi si objek itu tadi. Misalkan kalian ingin mengamati sebuah galon. Nah, di hadapan kalian ada galonnya langsung. Jadi kalian bisa langsung mengamati dan melihat secara langsung seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengamatan tidak langsung. Nah, kriterianya adalah kalian hanya membaca, mendengarkan informasi, dan mendapatkan berita. Nah, misalkan nih, kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi tentang APD atau alat perlindungan diri yang digunakan untuk suster-suster atau perawat yang menangani kasus COVID-19. Nah, tentu saja kalian sebagai siswa tidak pernah melihat secara langsung ya, karena mungkin kalian tidak ada di rumah sakit. Nah, bisa saja tetangga kalian menceritakan ke kalian, oh APD itu meliputi seperti ini, macamnya seperti ini. Nah, dengan begitu kalian bisa tahu, bisa mengumpulkan informasi dari tetangga kalian itu tadi. Nah, jika informasinya sudah lengkap, tentu saja kalian bisa membuat teks laporan hasil observasi walaupun secara tidak langsung seperti itu. Nah, materi yang terakhir nih yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 3 macam ya strukturnya. Yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum adalah pengertian dari objek yang diteliti. Nah, di definisi umum ini biasanya ditandai dengan konjungsi yang menunjukkan makna. Apa aja sih konjungsinya? Nah, konjungsinya itu contohnya nih ya, adalah, kemudian yakni, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Jadi jika ada paragraf yang nantinya ada konjungsi yang menunjukkan makna, berarti itu adalah definisi umum. Nah, biasanya definisi umum ini ada di paragraf pertama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini berisi penjelasan bagian dari objek yang diteliti. Nah, jadi di sini bisa disampaikan macam-macamnya atau mungkin ciri-ciri fisiknya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, di sini adalah penjelasan manfaat dari objek yang diteliti. Jadi objek yang diteliti itu harus ada manfaatnya.
Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah ditulis ya, karena tidak berguna bagi orang lain seperti itu. Nah, di sini saya contohkan nih, saya ingin membuat teks laporan hasil observasi yang berjudul galon ya. Nah, di definisi umum itu bisa saya sampaikan seperti ini. Galon adalah bla 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 bla. Nah, di situ ada konjungsi yang menunjukkan makna, ya kan? Ya, konjungsinya apa? Yaitu tadi kata adalah. Kemudian di deskripsi bagian saya bisa menyampaikan mungkin jenis-jenis galon atau mungkin warna-warna galon yang ada di sekitaran kita dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya bisa saya sampaikan, oh galon itu bermanfaat sebagai tempat untuk menampung air minum dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Bagaimana pemahaman kalian? Mudah bukan memahami pengertian, jenis pengamatan, dan struktur teks laporan hasil observasi? Sangat mudah kan? Nah, sekarang mari kita belajar menganalisis struktur teks LHO secara bersama-sama. Nah, teks laporan hasil observasi ini sering kita singkat menjadi teks LHO ya. Nah, di sini ada gambar jam, silahkan kalian amati dulu sebelum kita masuk ke teksnya. Silahkan kalian baca. Di sini ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul jam. Nah, di paragraf yang pertama, di situ ada konjungsi penunjuk makna. Sudah ketemu atau belum? Sudah? Oke, betul sekali. Di situ ada kata adalah. Nah, berhubung di situ ada kata adalah yang menunjukkan makna, berarti paragraf pertama bisa kita sebut sebagai definisi umum. Seperti itu ya. Di paragraf kedua, di situ membicarakan tentang jenis, bentuk, hingga harga. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan untuk paragraf kedua itu termasuk ke dalam deskripsi bagian, karena sudah mendeskripsikan bagian-bagian dari jam itu tadi. Sedangkan di paragraf ketiga membicarakan tentang manfaat jam itu tadi. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan untuk paragraf ketiga termasuk deskripsi manfaat karena berisi manfaat-manfaat dari jam, yaitu dari objek yang diteliti atau dibicarakan itu tadi. Selesai ya? Sudah selesai kita menganalisisnya. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, bisakah kalian sekarang menganalisis teks LHO secara mandiri? Tentu saja bisa ya. Analisislah teks LHO berikut. Kerjakan dengan semangat ya.